Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ikhwati iman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam salat subuh di tempat yang mulia ini. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar satu kalimat yang diungkapkan dalam Mustafa alaih bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika gumpalan daging itu baik, maka baiklah seluruh badannya. Dan jika gumpalan daging itu buruk, maka buruk pula lah seluruh bagian-bagian badannya. Pertanyaan yang sering muncul adalah gumpalan daging itu maksudnya pengertian secara fisik atau secara virtual. Apakah itu artinya yang kasat mata atau yang tidak kasat mata? Ada yang mengatakan bahwa gumpalan daging itu adalah bagian yang ada di dalam rongga tubuh kita di sekitar dada. Apakah itu artinya daging yang merupakan dalam bentuk jantung? Apakah itu hati dalam artian liver? Apakah ginjal? Apakah bagian lainnya yang ada di dalam dada ini? Ini adalah pertanyaan yang sering mengemuka dan tampaknya tidaklah mudah untuk dijawab. Nah, kalau kita sering melihat atau sering mengatakan bahwa itu adalah hati, bahwa hati itulah yang akan menentukan seseorang baik dan buruknya dirinya. Kita sering mengatakan itu adalah hati atau nurani atau kadang hati nurani. Pertanyaannya, benarkah? Apakah hati nurani itu bisa dilihat? Apakah hati itu adalah liver yang kita maksudkan di dalam dada ini, dalam rongga perut dan di atas perut ini? Kalau kita melihat bahwa banyak sekali istilah yang terkait dengan hati, maka kita mungkin bisa mengurai satu demi satu. Katakanlah ada istilah kolbu, ada istilah ruhani, ada roh, ada nafs atau nafsu. Meskipun nafsu ini bukan berarti selalu bermakna amarah, karena ada beberapa jenis nafs. Maka kita akan kembali berpikir bahwa kalau nurani itu yang menentukan, bahwa kalau segumpal daging itulah yang dimaksud, maka berarti akan ada implikasi selanjutnya, akan ada makna berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat bahwa hati nurani diibaratkan seperti Imam An-Nawawi mengibaratkan hati itu adalah bagaikan seorang raja, dianalogikan sebagai seorang raja. Maka katanya kalau raja itu adil dan bijaksana, seluruh rakyatnya juga itu akan berbahagia, sejahtera dan berbahagia. Itu jadi kalau hati itu baik, maka seluruh bagiannya baik, diibaratkan raja dan rakyatnya. Ada yang mengumpamakan bahwa hati itu bagaikan sebuah mobil yang baik. Kalau mobil itu baik, maka jalan dia bisa ke berbagai tempat. Dan sebaliknya, bila tidak baik, mobil itu tidak akan bisa membawa kita ke berbagai tempat. Kemudian ada yang bertanya juga, hati itu ada di sebelah mana? Di sebelah kepala atau di sebelah dada di sini? Karena kalau kita biasanya, kalau kita bersedih, maka kita akan memegang tangan, menaruh tangan
di atas dada. Sedih hatiku begitu ya. Itu menunjukkan bahwa sedih itu ada di dalam dada. Sepintas kita bisa mengatakan sedih yang terkait dengan perasaan itu menunjukkan sesuatu yang ada di dalam dada. Artinya ada bagian tubuh di daerah sini yang membuat kita sakit begitu ya. Sedih sehingga kita sering mengatakan bahwa hati itu ya di sini. Hati itu di daerah ini yang kita pegang pakai tangan itu. Tetapi marilah kita cek, benarkah ada bagian di sini yang merupakan perasaan? Apakah betul perasaan itu ada di daerah sini? Nah, satu pertanyaan ini bisa dijawab dengan pertanyaan lain. Caranya barangkali sederhana. Bapak Ibu bisa kita umpamakan, misalnya di daerah dada ini ada perasaan yang membuat kita sedih, cinta, benci, sayang, kasih, dan sebagainya. Berarti kalau ada dua orang manusia, laki-laki katakanlah satu mencintai seorang wanita, satunya lagi itu bukan mencintai, justru membenci. Bagian manakah di dalam rongga dada ini, di atas perut ini, yang bisa dipertukarkan supaya yang tadinya benci menjadi rindu, yang rindu menjadi benci terhadap wanita tadi, di antara kedua laki-laki itu? Sulit jawabannya. Jantung tidak akan mengubah. Karena jantung bisa dicangkok dan perasaan orang tidak berubah. Hati juga yang disebut liver dalam artian yang sering terkena hepatitis itu secara konkret, itu kalau dipertukarkan juga tidak akan mengubah perasaan dua laki-laki terhadap perempuan tadi. Yang lainnya, apakah ginjal? Juga tidak. Jadi kalau hati ada di sini, seharusnya kalau ada yang dipertukarkan di antara dua orang laki-laki, mestinya perasaan itu berganti, berubah, swap, bertukar begitu. Tetapi ternyata tidak. Nah, kalau kita lihat lagi ada sebuah contoh. Dulu ada seorang perempuan atau dua orang perempuan. Saya bingung juga karena sebetulnya dari leher ke atas itu dua kepala, ke bawahnya itu sama, satu. Hanya sepasang tangan, sepasang kaki, dan yang lainnya persis sama, tapi ke atas hanya ada leher yang memang bercabang, kemudian ada dua kepala. Apa yang terjadi? Dua kepala. Biasanya kalau kita mencacah jiwa itu kalau ada kepala dihitung satu. Jadi ini berarti seharusnya dihitung dua. Karena cacah jiwa itu sangat bergantung kepada orang itu lahir dengan kepala atau tidak. Kalau terlahir tanpa kepala, kita tidak menganggapnya ini seorang penduduk, begitu ya. Sementara kalau dua kepala berarti dianggap dua manusia. Dan memang yang terjadi kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa anak ini waktu itu berumur berapa tahun, kelas 4 SD ya, kurang lebih mungkin 10 tahunan gitu. Satu kepala itu senang gosok gigi. Satu kepalanya laki, yang lain itu tidak suka gosok gigi. Ini dua kepala. Yang satu itu adalah orang yang bisa memerintah dengan perintah yang berbeda. Jadi pada waktu itu di SD, yang satu mengerjakan sebuah soal dengan tangan yang satu itu, setelah selesai maka dia menjawab soal yang itu dengan tangan yang sama, tapi perintah dari kepala yang berbeda dan jawabannya juga berbeda. Ini artinya bahwa ada dua pikiran dan ada dua perasaan, padahal mereka sharing, padahal mereka berbagi darah, berbagi usus, berbagi jantung, berbagi hati, berbagi limpa, dan sebagainya. Jadi berarti pikiran dan perasaan itu yang oleh kita kadang-kadang dipisah, sebetulnya agak sulit untuk dipecah, terhubung dengan sangat rumit, berada di dalam kepala. Kalau memang seperti itu, ini silahkan untuk dijadikan bahan pembicaraan atau diskusi, bukan untuk diterima begitu saja gitu ya. Nah, pikiran dan perasaan berarti ada di dalam kepala, sehingga kalau ingin berubah pikiran, ingin berubah perasaan, tentu harus berbeda kepala. Jadi kalau seseorang seperti itu bisa, tapi kalau tidak akan pernah bisa. Sehingga daerah yang ada di dalam rongga dada ini tidak akan berpengaruh, tapi dia hanya dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam kepala.
Kalau kita melihat seperti itu, maka pikiran bisa dipengaruhi oleh perasaan dan perasaan sangat dipengaruhi oleh pikiran. Oleh karena itu, perasaan itu bisa menjadi tenang, bisa menjadi tentram kalau pikiran kita juga mendukung dan pikiran juga sebaliknya seperti itu. Kadang kita bisa marah kalau ada orang yang memukul kita, begitu ya. Itu perasaan. Tapi setelah kita berpikir siapa yang memukul itu, ternyata cucu kita. Mungkin kita malah tersenyum, tidak marah. Itu artinya pada saat kita mau marah, pikiran bekerja dan akhirnya menyimpulkan bahwa tidak pantas marah, malah lucu yang ada. Sehingga yang tadinya akan marah, ternyata kita menjadi tertawa terbahak-bahak. Ada anak kecil, toddler, anak yang baru 2 tahun, tiba-tiba mukul kita, sehingga kita malah justru tersenyum simpul. Jadi suatu peristiwa bisa dimaknai oleh pikiran dengan secara berbeda. Hadirin yang berbahagia, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dikatakan bahwa alladzina amanu wa atma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi atma'innul qulub. Kalau disimak dari situ bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berzikir itulah orang-orang yang jiwanya tenang dan jiwanya tentram. Katanya Allah berzikirlah, hanya dengan berzikirlah, hanya dengan mengingat Allah kita akan menjadi tenang, hati ini akan menjadi tentram. Ini artinya kita bisa menggunakan pikiran kita, memikirkan keagungan Allah, memikirkan kesalahan Allah, berzikir, memuji keunggulan, kehebatan Allah, dan dengan begitu maka hati akan dipengaruhi oleh pikiran kita menjadi tenang dan tentram. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.